Oke, sudah kelihatan layar Bapak? Sudah. Sudah ya. Nah, sebelum kita belajar volume bangun ruang, anak-anak, nah coba Bapak mau dengar, siapa di antara kamu yang pernah dengar kata volume? Ada yang udah pernah dengar? Pasti udah pernah dengar. Ini udah kita pelajari di materi apa ya? Ada yang masih ingat? Kita pelajari di materi debit. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu volume? Apa itu volume? Ada yang tahu? Volume. Apa itu volume? Volume itu apa ya? Coba, ayo, kelas 5B. Volume itu apa? Isi. Isi, betul sekali, isi. Isi yang akan kita pelajari. Isi. Isi dari siapa? Apakah isi dari toples, isi dari bak mandi, apa isi dari botol? Ya bisa jadi. Karena yang kita pelajari adalah isi dari bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Nah, coba perhatikan. Bapak udah bawa sesuatu nih yang mau Bapak tunjukkan sama kamu. Ada benda-benda yang akan Bapak tunjukkan. Ada yang tahu ini apa yang Bapak pegang? Bangun ruang. Bangun ruang. Apa nama benda ini? Toples. Toples. Gak semua menjawab. Jangan-jangan nggak tahu ini apa. Toples. Toples. Ini toples. Nah, ini apa? Kardus. Kardus. Oke, kardus. Ini apa? Box. 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 Ini apa? Box juga. Box juga. Apa perbedaan ini dengan ini? Coba. Bentuknya beda. Kardus datar. Bentuknya beda. Kalau kardus datar, ini bentuk ruang, jadi bisa dimasukin sesuatu barang. betul sekali. Apa perbedaan ini dan ini? Jawabannya simpel. Ini bangun ruang, ini bukan bangun ruang. Jadi ini bangun apa? Bangun datar. Bangun datar. Kalau bangun ruang, bisa kita isi. Ada isinya. Nah, kira-kira ini isinya apa? Gula. Nah, waduh, kencang banget suara apa tuh? Nah, ini ada isinya. Namanya bangun ruang. Tapi kalau ini nggak bisa diisi, ini hanya sebuah bidang. Nggak bisa kita isi sesuatu apapun. Itu makanya disebut dia bangun datar. Bangun datar ini bentuknya apa kira-kira? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau ini apa anak-anak tadi kalian sebut? Box. Box. Box ini bisa diisi nggak? Bisa. Nah, ini disebut bangun ruang. Bisa diisi sesuatu. Sedangkan ini tidak. Itulah yang membedakan bangun ruang dengan bangun datar. Ini bisa diisi, ini bisa tidak. Nah, berbicara tentang bangun ruang, bukan hanya yang Bapak pegang tadi bangun ruang. Ada berbagai macam bentuk bangun ruang yang lain. Coba kamu lihat. Nah, ada kubus, ada balok, ada limas, nah, ada prisma, ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Bola juga Jaring-jaring bangun ruang. Iya, bola juga Pak bangun ruang ya? Iya, bangun ruang. Yang mana Bapak rasa kamu udah kenal ini? Ini udah kamu pelajari waktu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 atau kelas 1? Kelas 1 udah deh kayaknya. Iya, kelas 1, kelas 2. Kelas 1 juga udah dikenalkan kan bangun ruang kan? Nah, jadi ini adalah bangun ruang yang akan kamu pelajari di kelas 5. Nah, kita akan hitung bagaimana volumenya, bagaimana cara menghitung volume bangun ruang yang ada di sini. Tapi untuk kelas 5 masih dibatasi. Hanya 2 saja, kubus dan balok. Ya, kubus dan balok. Nah, jadi berdasarkan penglihatan kamu. Nah, kira-kira ini nama bangun ruangnya bangun ruang apa? Tabung. Tabung itu punya ciri-ciri khusus. Alas dan tutupnya berbentuk apa?
Lingkaran. Lingkaran. Nah ini nama bangun ruangnya apa? Kubus. Balok. Balok atau kubus? Balok. Pelajari nanti apa itu kubus dan apa yang membedakannya dengan balok. Kalau ini bentuk apa? Kubus. Nah, kalau begitu ya masih pada berbeda jawabannya. It's okay, nggak apa-apa karena kan kita belum pelajari secara mendalam. Jadi hari ini kita akan cari tahu apa itu kubus. Nah, Bapak sampaikanlah ke slide berikutnya. Coba kamu perhatikan, simak dengan baik ya. Nah, kubus. Nah, kira-kira benda atau mainan atau bangun apa kira-kira yang bentuknya seperti kubus, Pak? Nah, mungkin kamu belum tahu karena atau ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu benda-benda yang berbentuk kubus? Dadu. Betul sekali, dadu. Selain dadu? Kubik. Iya, betul, kubik. Selain kubik ada lagi? Tapi kan sekarang Rubik udah macam-macam bentuk. Gak selamanya berbentuk kubus, iya kan? Kubik yang bagaimana? Ada yang punya? Coba. Ini. Nah, ya yang dipegang sama Yunika itu juga termasuk kubus. Itu kubik yang berapa? Nah, kan ada kan? Nah, sekarang kita cari tahu apa sih ciri-ciri kubus? Coba kamu perhatikan semuanya ke layar. Ya, kubus yang Bapak gambarkan di layar ini adalah kubus yang bernama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi kalau menamai kubus itu berdasarkan huruf-huruf yang ada sebagai huruf yang ditampilkan. Huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Itu cara membacanya. Kubus itu punya bagian-bagian. Yang pertama namanya adalah rusuk. Apa anak-anak? Rusuk. Rusuk itu bukan rusuk yang kamu pelajari di IPA kemarin, tulang rusuk. Nah, itu beda. Itu pada manusia. Tapi kalau kubus ya namanya adalah rusuk kubus. Apa itu rusuk, Pak? Itu adalah garis-garis yang ada di sini sebagai pembentuk kubus itu sendiri. Nah, selain kubus, selain rusuk apa lagi? Ada yang namanya sisi. Coba kamu bayangkan, kalau kamar kamu berbentuk kubus, dinding-dinding yang ada di sini itu adalah sisinya. Tembok-temboknya itulah yang menjadi sisinya. Lalu ada apa lagi, Pak? Nah, ada titik sudut. Jumlah rusuk pada kubus itu ada 12, anak-anak. Ada 12 rusuknya. Kalau kamu punya berapa rusuk? Masih ingat? Kemarin belum dipelajari? Nah, nanti kamu boleh cek lagi buku IPA-nya. Manusia punya berapa tulang rusuk? Nah, ada rusuk apa kemarin Bapak lupa tuh. Nah, yang pasti kalau kubus itu ada 12 rusuknya. Yang membedakan kubus dengan balok adalah rusuknya pada kubus itu semuanya sama panjang. Sama panjangnya. Kalau ini panjangnya 1, ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Semuanya 1 panjangnya. Itu dia kubus. Makanya benda yang identik dengan kubus itu adalah Rubik. Seperti punya kamu yang ada di rumah. Nah, lalu dia punya 6 sisi. Ada sisi yang kanan, sisi yang kiri, sisi yang atas, sisi yang bawah, sisi yang belakang, sisi yang di depan. Nah, oke. Nah, kalau dibuka di bawah kubus ini ada jaring-jaring. Tahu jaring-jaring? Kalau kamu pernah nonton Spider-Man kemarin yang berjudul No Way Home, dia kan mengeluarkan apa tuh? Dia mengeluarkan jaring-jaringnya kan? Ada yang udah nonton belum? Atau jangan-jangan belum nonton? Oke, kalau udah nonton. Nah, pasti dia ada jaring-jaringnya. Jadi kalau dibuka kubus itu, jaring-jaringnya seperti ini. Kalau kata Karina tadi, jaring-jaring bangun ruang. Nah, kalau kamu perhatikan, kalau dibuka kubus itu akan membentuk seperti ini. Ada 6 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 sisinya. Nah, kalau kamu lihat, kenapa kubus itu disebut bangun ruang?
Karena dia bisa diisi, bisa dimasukkan sesuatu ke dalam. Bisa dimasukkan sesuatu ke dalam. Kalau bentuknya seperti ini, bisa nggak dimasukkan sesuatu ke dalam? Bisa nggak? Bisa kalau ada dua bagian. Tidak bisa kalau bentuknya seperti ini. Harus seperti ini baru bisa dimasukkan sesuatu. Nah, itu makanya dia disebut bangun ruang. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelas 5B? Silakan yang mau bertanya. Tapi kalau gambarnya ada dua kan ditumpuk jadi bangun rumah. Kalau ada dua, pertanyaan Bapak kan kalau gambarnya percis seperti ini. Pasti kan ini hanya bangun datar doang. Nggak bisa diisi apa-apa. Tapi kalau seperti ini, kan pasti bisa. Nah, oke, paham? Oke, sampai di sini. Apa tadi yang membedakan kubus dengan bangun balok? Coba, apa tadi yang membedakannya? Loh, baru Bapak kasih tahu tadi. Apa yang membedakan kubus dengan balok? 5B? Kubus kotak, balok persegi panjang. Iya, kalau kubus sisinya itu persegi. Kalau balok bukan persegi. Nah, apalagi? Ini. Rusuknya sama panjang. Wah, udah mulai nggak fokus nih. Nah, iya, karena bisa diisi kubus itu dengan sesuatu, maka ada volumenya. Bagaimana cara kita menghitung volume kubus? Nah, coba kamu perhatikan video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Disimak karena Bapak hanya putarkan sekali. Kita nggak punya waktu banyak, hanya 1 jam aja. Coba. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan volume kubus. Yang akan kita pelajari yaitu menentukan volume kubus dengan menggunakan kubus satuan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak bersama-sama. Terlebih dahulu, kita harus tahu bahwa kubus itu adalah salah satu bangun ruang. Bangun ruang itu memiliki volume. Jadi apa itu volume? Volume adalah isi dari sebuah bangun ruang. Dalam hal ini, kita bisa gambarkan isi dari bangun ruang itu adalah berbentuk kubus satuan. Ini satu kubus satuan, ini 2 kubus satuan, dan ini 3 kubus satuan. Nah, di sini sudah ada kubus transparan yang akan diisi dengan kubus satuan. Berapa banyak kubus satuan yang diperlukan? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sebanyak 27 kubus satuan yang dapat mengisi seluruh kubus transparan itu. Jika tadi kita hanya menghitung sebanyak 27 kubus satuan, bagaimana dengan kubus besar ini? Apakah kita akan menghitungnya satu persatu? Tentu ini membutuhkan waktu yang lama, bukan? Ada cara mudah dan simpel yang dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak kubus satuan yang dapat
mengisi sebuah kubus besar. Sebagai contoh, kubus yang pertama yang telah kita hitung, itu mempunyai panjang rusuknya 3 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya 3 kubus satuan. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Mudah bukan? Sekarang kita kembali ke gambar yang kedua tadi. Kalau kita perhatikan, kubus besar ini memiliki panjang rusuk 8, lebar rusuk 8, dan tinggi rusuk 8. Jadi, volume kubus besar ini 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 kubus satuan. Mudah bukan? Dengan kata lain, kita bisa menentukan volume kubus, yaitu R kali R kali R, atau kita bisa tulis volume sama dengan R pangkat 3. Demikian pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pelajaran matematika berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana tadi? Udah tahu cara menghitung volume kubus? Udah. Udah. Nah, ada cara gampang dan simple katanya. Nah, tadi juga udah dikasih tahu di sini. Kalau ada kubus-kubus kecil penyusunnya, ada dikasih kubus transparan, kira-kira berapa kubus satuan yang bisa masuk ke dalam ini? Nah, dia masukin satu persatu. Ternyata ada 27 kubus satuan. Berarti volumenya 27. Nah, karena kalau kubusnya sebesar ini, apakah Karina mau ngitung satu persatu? Apakah Jen mau ngitung satu persatu berapa volumenya? Hitung berapa, 1, 2, 3 gitu maksud Bapak. Apakah mau seperti itu? Enggak. Waktu Banyak uangnya membuang habis, Pak. habis waktunya. Maka ada cara simple untuk menghitung volume kubus, yaitu dengan menggunakan rumus tadi, rusuk kali rusuk kali rusuk. Dihitung berapa rusuknya. 8, berarti 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kali 8 itu kan nggak asing. Itu materi apa itu anak-anak? 8 kali 8 kali 8. Pangkat 3. Pangkat 3. Sudah kita pelajari kemarin kan? Makanya materi yang Bapak tekankan kemarin itu diperlukan pada materi ini. Makanya Bapak kemarin sampai panggilin satu persatu, tes satu persatu. Nah, Bapak harap udah bisa semua. Walaupun belum Bapak panggil hari ini, nanti besok kalau Bapak panggil tidak ada lagi yang lupa. Nah, ada cara rumusnya yang simple katanya. R kali R kali R. Apa itu R? R itu adalah rusuknya. Nah, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut slide berikutnya. Tapi sebelum itu, Pak, jadi volume kubus itu akar pangkat 3 ya? Pangkat 3 semua. Pangkat 3, bukan akar pangkat 3. Beda ya. Bapak mau tanya, Ken, apa tadi cara menghitung volume kubus, Ken? Rusuk kali rusuk kali rusuk. Iya, rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke, Alden, bagaimana tadi cara menghitung volume kubus, Alden? Nah, tidak merespon. Nah, oke, apa tadi Alden? Cara menghitung volume kubus. Nah, tidak menjawab. Delvin, kalau Delvin memperhatikan cara menghitung volume kubus, Delvin. Ya. Bagaimana cara menghitung volumenya? Kali. Apanya yang dikali? Rumus. Nah, berarti tidak diperhatikan.
Nah, untuk menghitung volume kubus, itu rusuk dikali rusuknya. Yang mana itu rusuknya? Yang ini tadi. Nah, yang ini tadi, nakku. Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, oke, biar gampang Bapak kasih contoh deh. Nah, coba perhatikan. Misalkan Bapak punya beberapa kubus satuan. Ini 1 kubus satuan, ini 2 kubus satuan, ini 3 kubus satuan. Ya. Nah, kira-kira berapa volume benda di bawah ini dalam kubus satuan? Coba, ini namanya tadi adalah Rubik cube. cube. Ya, cube. Nah, kira-kira berapa kubus satuan volume cube yang ada di layar ini? Coba, berapa kubus satuan? 27. Dari mana 27? 3 kali 3 kali 3. Apanya yang 3 tadi? Rusuk. Rusuk. Rusuknya. Dan kalau kita mau menghitung volume suatu bangun ruang, kita pastikan dulu itu bangun ruangnya apa. Maka kita hitung di sini. Oh, panjang yang ini 3, panjang yang ini 3, panjang ininya juga 3. Kalau panjang-panjang rusuknya 3, kita ambil kesimpulan kalau itu adalah kubus. Maka kalau kita diminta menghitung volumenya, anak-anak, kalau kita diminta menghitung volumenya, udah tahu kita rumusnya. R kali R kali R. Atau 3 kali 3 kali 3. Atau itu sama aja dengan 3 pangkat 3. Bapak rasa kamu udah cepat. Berapa 3 pangkat 3? 27. 27 lah. Nah, satuannya ada. Kubus satuan. Nah, sehingga kamu bisa tuliskan di buku PS-mu kalau rumus volume kubus itu adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. Sekarang Bapak punya teka-teki untuk kamu nih. Jadi kamu sudah tahu 3 kali 3 sehingga ketemu volumenya 27. Kalau Bapak punya sebuah kubus di sini, ya, anggap aja ini adalah sebuah kubus. Nah, anggap aja ini sebuah kubus. Coba. Nah, oke. Anggap ini sebuah kubus. Nah, nggak dikasih tahu berapa panjangnya ini. Ini nggak dikasih tahu berapa panjangnya. Tidak dikasih tahu. Tapi dikasih tahu volumenya. Volumenya 1000. 1000. Berapakah panjang rusuknya? 10. 10. Dari mana 10? Coba, dari mana 10? 10, Pak. Iya, benar 10. Dari mana 10? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Tapi kan itu pangkat. Dari mana pangkat bisa menjadi 10? Emang 1000-nya dipangkatkan 3? Akar pangkat 3. Akar pangkat Akar pangkat 3. 3. Jadi ada rumus kedua. Kalau misalkan di soal nanti itu nggak dikasih tahu berapa rusuknya, berapa panjang rusuknya, bisalah kamu akar pangkat 3 kan volumenya. Nah, jadi saling berhubungan kan? Oke? Bisa kamu catatkan di buku PS kamu. Jika nanti Kak Fajar menyuruh aku menghitung rusuk kubus, oh, udah dikasih tahu. Rumusnya itu adalah akar pangkat 3 dari volumenya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Pak Fajar atau Juli? Oh, Pak Fajar atau Juli ya Pak Fajar? Ya. Oh, mau dicatat, silakan. Oh, toilet, silakan. Mau ke Katanya mau ke toilet. toilet Pak. Oh, oke. R itu apa, Pak? R itu singkatan dari rusuk. Ya. Jadi volumenya R kali R kali R. R itu rusuk si kubus itu. Kalau tidak ada pertanyaan, coba Bapak kasih kamu waktu 1 menit untuk menghitung berapakah volume bangun yang Bapak tampilkan nomor 1. Silakan. Yang udah ketemu, kirimkan lewat chat. Silakan. Ayo lomba. Siapa yang pertama ketemu volumenya? Good job. Ayo, silakan. Yo. Jawaban yang udah masuk masih salah semua.
Eti, James, Joanna, Shannon, Edgar, Yunike, Riz masih salah semua. Apanya yang kurang? Nah, ada yang kurang nih dari jawaban kalian. Ayo, yang lain dicoba. Masih salah ada yang kurang. Angkanya sudah benar. Nah, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Ayo. Iya. Oke, satu orang udah benar, dua orang udah benar. Wah, Karina malah ngawur kok. Volume. Oke. Ada lagi yang mau Harus coba? ditambahin apa? Apanya yang ditambahinnya? 125 rusuk. Buset, banyak banget 125 rusuk. Ayo. Angkanya tadi udah benar. Sekarang tinggal itunya yang kurang. Apanya yang kurang ya, Pak ya? Coba. Oke, nyerah? Nyerah? Kalau kamu tadi perhatikan videonya pasti tahu jawabannya. Nyerah? Oke lah, kita bahas sama-sama. Nah, Sabar, Pak. Sabar. coba. Nah, yang pertama sekali, kalau dikasih soal, kita pastikan dulu, ini bangun apa? Gimana tadi cara pastikannya? Kita cek bagian-bagiannya. Oh, ada rusuk. Rusuknya di sini berapa? 5. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Nah, 5, 5, 5. 5 apa? 5 kubus. 5 kubus kan? 5 kubus satuan. Ini juga kubus satuan. Ini juga kubus satuan. Berarti kita bisa hitung volumenya. Gimana Pak Fajar cara menghitung volume kubus? Oh, Pak Fajar tadi udah kasih tahu. Volumenya adalah R kali R kali R. Nah, R-nya berapa? 5 kali 5 kali 5. Maka itu sama aja dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa anak-anak? 125. 125. Tapi yang namanya volume ada satuannya. Satuannya apa? Satuannya adalah? Kubus satuan. Satuan. Iya, ini jawaban yang lengkap dan benar. Kalau cuma 125, ada 125 km per jam. Ada 125 ton. Macam-macam kan? Inilah jawaban yang lengkap dan sudah benar. Oke, sebelum kita selesai, satu soal lagi, tantangan buat kamu. Silakan, yang sudah selesai boleh beres-beres. Ayo. Silakan, Bapak kasih garis dulu. Bapak kasih garis dulu. Oh iya, satu orang yang pertama jawab benar tadi adalah Edgar. Good job, Edgar. Nah, yuk silakan. Yo, oke, udah dapat satu orang nih. Tapi yang di bawahnya Joanna masih salah. Sebentar ya Brian ya, boleh ya, sebentar ya. Nah, Joanna masih kurang pas, James masih kurang pas, Andrea masih kurang, Edgar kurang sedikit lagi. Elis masih salah, Olive masih salah, Darius masih salah. Nah, kira-kira jawaban yang benar apa? Mau kita bahas? Atau masih mau dicoba? Bentar Pak, aku udah salah ketik, Sama logam karena kalian makan akan menjadi sehat. Ayo. Ada? Sentimeter satuan. Wah, sejak kapan ada? Sentimeter itu kan satuan. Oke, kita cek apa yang benar ya. Nah, ini kayaknya udah pernah dipelajari nih. Tapi aku lupa apa ya. Nah, oke. Nah, kita kan mau belajar volume. Volume si kubus. Rumusnya apa? R kali R kali R. Tapi R-nya berapa anak-anak? R-nya adalah 6. 6 apa? Itu dulu. 6 apa ya? 6 cm. Kali 6 cm. Kali 6 cm. Nah, 6 kali 6 kali 6 berapa? Wah, lupa. 216. Tapi satuannya apa nih? Satuannya adalah Sentimeter. Tapi cuma sentimeter aja. Ini kan volume. Sentimeter apa? Persegi. Persegi. Baru kemarin kita belajar debit. Sentimeter apa? Kalau nggak ada yang tahu, nggak bisa boleh pulang.
Sentimeter apa? Kubik. Nah, 216 cm kubik. Inilah jawaban yang benar. Nanti ini akan Bapak share di GCR supaya kamu bisa pindahkan ke buku PS kamu. Tugas kamu di rumah ada 2 soal. Silahkan diperhatikan. Langsung ditandain di buku cetaknya biar kita bisa pulang. Siapa yang pimpin doa hari ini? Alena, Pak. Dicatat tugasnya? Sudah. Baik. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran matematika. Besok akan kita lanjut lagi. Memang waktunya agak terbatas. Maaf Bapak lewatkan 3 menit. Oke, silakan. Oh iya, besok akan Bapak tanya apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan Alena pimpin dalam doa. Silakan Alena.